Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pasca banjir, BBM di Kota Langsa, Provinsi Aceh mengalami kelangkaan. Untuk mendapatkan BBM, warga menginap di salah satu SPBU di Kota Langsa. Inilah antrean kendaraan di sebuah SPBU di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, Aceh. Antrean mengular sepanjang hampir 1 km. Kelangkaan BBM terjadi pasca banjir menerjang Kota Langsa dan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh. Warga berharap Pertamina segera mengatasi kelangkaan BBM di Kota Langsa. Mulai sebelum maghrib lah, sampai sekarang baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya, rombongan ini lah semua. Berapa lama? Kenapa sih kok bisa langka di Langteng, Pak? Ya, karena kemacetan ini lah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe. Saudara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan Barreskrim Polri telah membentuk tim penyelidik untuk mengusut aktivitas penambangan liar yang diduga kuat turut memicu banjir bandang dan juga longsor di Sumatera. Saat berada di Padang, Sumatera Barat, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan tim penyelidik khusus ini sudah mulai bekerja. Tim ini menurutnya sudah mengumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusi kayu ilegal, dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik praktik penambangan liar. Agar investigasi ini berjalan terstruktur dan juga berbasis data lapangan, tim sus yang dibentuk akan berkoordinasi dengan Polda setempat dan dalam proses penyelidikannya. Barreskrim sudah bentuk tim, Barreskrim nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus. Munculnya kayu gelondongan di tengah bencana longsor dan banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab bencana yang memakan ratusan korban jiwa. Sorotan publik terus mempersoalkan dugaan adanya kerusakan alam akibat pembalakan liar yang menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir di Sumatera, Menteri Kehutanan Raja Juli Altoni minta Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan penyelidikan. Setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Altoni kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap indikasi yang menguatkan bahwa kayu gelondongan yang ditemukan di tengah banjir adalah hasil penebangan. Ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Di DPR, Komisi 4 juga menyoroti adanya dugaan perusakan hutan di balik bencana Sumatera. Komisi 4 DPR membentuk panitia kerja alih fungsi lahan untuk membahas persoalan pembukaan lahan yang diduga jadi penyebab bencana Sumatera. Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi menegaskan, DPR mendukung pemerintah menindak pelaku perusakan hutan hingga menimbulkan bencana. DPR menegaskan, pemerintah tidak perlu takut menindak siapapun yang terlibat. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menelan korban ratusan jiwa dan membuat mereka yang selamat kehilangan kehidupan. Hingga kini,
Pencarian korban hilang juga masih dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kayu gelondongan di bencana Sumatera jadi sorotan publik dan jadi polemik. Untuk mengungkap asal-usul kayu gelondongan ini yang diduga dari pebalak liar, Polri pun membentuk tim khusus. Pertanyaannya, apa kunci pengungkapan kasus pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera? Kita berbincang dengan mantan Kabareskrim Polri, Pak Ito Sumardi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Pak Jasir. Pak Ito, kalau soal penyelidikan ini menurut Anda biasanya ini Polri akan memulai dari mana? Kalau tadi kita dengar yang disampaikan akan kumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusinya seperti apa, bahkan akan menginvestigasi aktor intelektualnya. Ya, baik. Yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi dan Satgas Pemberantasan Illegal Logging saat menjadi Kapolda Riau maupun saat menjadi Kabareskrim. Pengalaman itu pada saat itu adalah gelondongan kayu yang terseret banjir dalam jumlah besar. Ini merupakan indikator kuat ya adanya penebangan di daerah sekitar bencana, yang khususnya adalah di tempat-tempat daerah aliran sungai. Deforestasi atau perusahaan hutan yang disebabkan ini bisa dilakukan oleh penebang legal maupun ilegal ya. Nah, ini dapat menimbulkan risiko banjir, kemudian berindikasi juga mengakibatkan longsor ya, karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang kuat. Nah, pengalaman kami dulu pada saat kami menjabat, Satgas Pemberantasan Illegal Logging dilakukan secara antar instansi ya, bersama-sama saat itu. Kami bersama Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga melibatkan juga pemerintah daerah. Karena perizinan ini kan berasal dari mereka-mereka semua. Kemudian pengalaman kami juga, memang kita harus menelusuri dengan alat transportasi umum. Waktu itu kami gunakan helikopter. Jadi kita lihat bagaimana kayu itu sampai ke aliran sungai ya, sungai. Kemudian juga kita lihat ke atas ya. Jadi dari hulu, dari hilir ke hulu. Kemudian juga mereka biasanya itu memang menempatkan gelondongan kayu itu di sungai ya, sepanjang berapa kilometer. Itu terlihat sekali seperti kereta api, yaitu pengalaman kami dulu. Dan kalau penebang daripada perusahaan yang legal, biasanya mereka sudah diberikan nomor ya atau angka. Tapi kalau yang ilegal itu mereka tidak diberikan nomor atau yang polos ya. Ini tentunya kita melihat kalau memang perusahaan itu apakah ilegal ataupun legal, ini harus ada juga ahli lingkungan hidup yang bisa, ahli pertanahan yang bisa memberikan satu analisa bahwa meskipun legal ataupun ilegal, apalagi ilegal, itu memang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Pak Ito, jadi ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri saja. Oke, jadi tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Tapi pada saat pengalaman Pak Ito dengan Satgas ini berhasil menjerat sampai ke tindak pidana? Oh ya, sampai. Ya kita dulu ada penambang yang sangat besar ya, mereka kekuatannya kuat dari segi finansial maupun backingnya ya, karena rata-rata mereka memanfaatkan masyarakat yang keadaan sosial ekonominya sangat susah ya. Jadi kita lihat di sana bahwa tergantung daripada keseriusan kita. Sekarang kalau memang betul serius, kita harus tindak sesuai dikatakan oleh Ibu Titi Prabowo ya. Itu tentunya dukungan dari DPR ini akan menjadi satu motivasi bagi pada Satgas untuk bisa melaksanakan tanpa pandang bulu ya. Oke. Jadi serius ini harus diimplementasikan dengan tindakan konkret begitu ya Pak Ito ya. Pak Ito, kita tahan dulu, kita lihat bersama pelepasan, kita lihat bersama visual terbaru. Ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang melepas tim SEA Games kontingen Indonesia. Sepertinya saya masih ketua, belum diganti. Mohon segera diganti. Sudah berapa puluh tahun saya ketuanya. Ketua Ikatan Porsepeda, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ketua Umum Persatuan Judo, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau juga pejudo sabuk hitam, juara angkatan bersenjata
Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatic Indonesia, Saudara Anindyan Bado, sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatic Indonesia, Saudara Anindyan Bakri, Ketua Persatuan Tenis, Saudara Nurdin Halid, Ketua Persatuan Basket, Saudara Budi Jiwandono. Ada ketua-ketua lain yang hadir? Ada? Berdiri? Ya, tolong perkenalkan dirimu. Ya. Anggar ya? Oh. Terima kasih. Ya. Perbakin. Oh, oke. Siapa lagi ada? Ya. Oh, Ketua apa? Football. Woodball. Oh. Ada yang baru-baru ini ya. Silakan. Piring terbang. Oh, oke. Begitu ya. Baik, ada lagi Ketua Cabur. Terima kasih. Ingat kenapa saya ingin disebut satu-satu Ketua Cabur? Karena menjadi Ketua Cabang Olahraga di Indonesia itu adalah pekerjaan yang tidak ada terima kasihnya. Ya. Dan pengorbanan yang tak berhenti-berhenti. Saya juga heran masih mau ada yang jadi Ketua Cabur ini. Mungkin harus ada sedikit keanehan orang yang masih mau begitu ya. Tapi ini berarti mereka ada patriotisme, mereka ada cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Saudara Raja Sabta Oktohari, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para atlet cabang olahraga, pelatih, ofisial dan kontingen kebanggaan Indonesia pada SEA Games ke-33 di Thailand tahun 2025. Kita tentunya sebagai insan bertakwa tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sore hari ini di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2025 di Thailand. Kalau tidak salah sebagian sudah ada yang berangkat, sebagian sudah ada yang bertanding. Ya. Saudara-saudara, saya tidak ingin terlalu banyak bicara. Saudara semuanya telah berlatih, telah diseleksi, dan saudara-saudara telah mendapat suatu kehormatan yang tidak jarang diberikan kepada seorang putra atau putri bangsa kita. Saudara-saudara dapat kesempatan, kehormatan, diberi takdir oleh Maha Kuasa untuk mewakili bangsa Indonesia, untuk mewakili bangsa kita yang adalah bangsa keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta orang,
menepati gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita sebesar Eropa 27 negara, kita 1 negara. Saudara-saudara sekalian, ini kehormatan besar. Saya sempat menjadi jenderal, sempat menjadi perwira tinggi, menjadi ketua umum sebuah partai. Sekarang saya takdir saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tidak pernah mendapat apa yang dulu sebagai pemuda saya mimpikan. Sebagai anak muda waktu itu saya bermimpi, apakah suatu saat saya bisa mewakili bangsa saya di medan olahraga dunia. Dan saudara-saudara sekarang mendapat kehormatan itu. Mereka-mereka ini, ketua-ketua cabang, adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka mencapai karier dengan penuh pengorbanan. Dan di saat mereka sudah di puncak karier mereka, mereka masih mau mengabdi tanpa terima kasih. Yang dapat medali emas saudara. Tapi mereka didorong oleh cinta tanah air. Mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kami sebagai pembina, kami berdoa saudara akan menjadi wakil yang baik. Kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan. Karena bangsa kita menghadapi banyak masalah. Sekarang pun saudara-saudara kita masih banyak yang menderita musibah. Doa kita, pikiran kita sama mereka. Tapi kita tidak boleh surut, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang tabah, bangsa yang tidak mau menyerah, bangsa yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Biar badai menimpa kita, kita akan kokoh teguh sebagai batu karang di tengah samudera. Kita akan urus saudara-saudara kita yang menderita musibah, tapi kita tidak bisa berhenti, tidak bisa nangis, tidak bisa merenung. Kita kerja keras di semua bidang. Saudara dapat tugas yang sangat mulia. Bela negaramu. Bela negaramu. Dan kalau kau berhasil, namamu tidak akan hilang dari pembicaraan, dari ingatan, dari narasi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk ke Menpora, ya. Kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas, negara akan memberi
tempat yang terbaik. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Pangkatmu apa sekarang? Oh, gagah sekali kau. Oh. Mbak. Terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik. Kekuatan kadang-kadang kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu, ya. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara, Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh. Semua. Menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu. Saya sudah bicara sama Menpora. Kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu. Nggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini.
kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya, sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul. Ya. Muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Negara dan bangsa menunggu prestasimu. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar melindungi saudara-saudara dalam perjuanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Nama budaya. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu anak muda, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Begitu. Maju. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk bersalaman dengan para atlet. Presiden Prabowo Subianto berangkatkan kontingen Indonesia ke SEA Games di Thailand. Total ada sekitar 1.021 atlet yang akan bertanding, di mana atlet Indonesia yang dikirim akan bersaing pada 48 cabang dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ada insentif 1 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi semua atlet yang berlaga di SEA Games jika mendapatkan medali emas. Dan kami masih akan kembali dengan informasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin 20 perusahaan pengelolaan hutan. Namun, buntut dari bencana Sumatera, Menteri Raja Juli justru diminta mundur. Tepatkah hal itu? Kita bahas usai jeda.